Habiskan ibadah ini, ibadah syukur keluarga Mandi Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, dalam ibadah saat ini saya mengajak kita yang membawa Alkitab baik secara literatur yang ada maupun juga lewat HP. Kita baca kembali dari Lukas 24. Saya mau baca mulai ayat 28 sampai dengan 32. Demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara dan adik-adik sekolah minggu, sahabat, teman dari keluarga Mandi Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit yang saya hormati dan kasihi, kita semua meyakini bahwa kehidupan kita ini ada di dalam kendali Tuhan, dan hidup itu adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berhenti, termasuk di dalamnya ketika hari ini kedua anak kita, cucu kita, Nesia dan Priyanka, bisa dibawa oleh orang tua keluarga Mandi Waworuntu masuk di dalam persekutuan kasih Tuhan kita Yesus Kristus lewat baptisan kudus. Dan tanggal 20 Priyanka boleh genap 2 tahun.
Saya kira peristiwa sukacita ini adalah pemberian Tuhan bagi keluarga dan juga bagi Papa Ani dan Mama Ani, Oma dan Opa. Sebentar tuh oma-oma tua mesti manyanyi di opa-opa. Dorang mau saksikan kepada anak cucu dan cece bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu sesungguhnya pengendali kehidupan ini. Nah, kita ada dalam pembacaan Alkitab yang menceritakan tentang perjumpaan dua murid Yesus dengan Tuhan Yesus. Dan dalam ayat 28 ini sampai 32 memaparkan kepada kita tentang sebuah permohonan dari murid Yesus. Apa permohonan dari kedua murid Yesus? Di dalamnya adalah Kleopas. Sehingga akan pakita perumah, sehingga akan patoran perumah, mampir patoran perumah. Ibu bapak ingat Sakeus? Bagaimana dia berjuang sebagai orang yang tubuhnya pendek, tapi perjuangannya itu luar biasa, naik ke pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Sakeus? Hai Sakeus, turun, dari kita mau singgah pengambil. Bagaimana hati dari Sakeus saat itu? Penuh dengan kegembiraan, senang sekali. Nah, hal ini sebaliknya ada pada inisiatif prakarsa dari dua murid. Tuhan, sopoka-poka rupa sekarang ini semua datang ke malam basingga akan 4 orang perlu. Sekalipun katanya Yesus seolah-olah mau mengelak undangan itu, tapi dia penuhi permintaan kedua muridnya, karena Yesus tahu dorang dua hati. Dorang kedua hati bukan hati setengah-setengah, meminta Yesus hadir pada orang Peru. Malahan dikatakan bahwa telah tersedia makanan dan minuman. Itu berarti bahwa benar-benar ada sebuah kesediaan, ada sebuah kesiapan untuk undang Yesus di rumah. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih,
murid Yesus kepada Yesus. Karena benar-benar mereka mau hidup dan berjalan bersama. Kita ingat bukan dari ayat 13 sampai ayat 17, dorang sama sekali tidak mengenal Yesus, bukan? Tapi kebersamaan di dalam perjalanan itu sama sekali tidak ada penolakan terhadap Yesus pada waktu itu. Tapi dengan irama yang begitu indah dan baik perjalanan mereka, maka mereka tiba di rumah mereka. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sampai di rumah, mau makan, mau minum, Yesus mengambil alih. Yang sesungguhnya dalam tradisi Yahudi, bahwa nyonya dan tuan rumah yang harus mengambil inisiatif untuk bisa membubuhkan berkat atas makanan dan minuman. Tapi berbeda sekali dengan Yesus, bahwa Yesus mengambil alih. Dia memecahkan roti itu dan memberkati makanan itu. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus mau mengingatkan mereka tentang perjamuan akhir dengan murid-muridnya, bahwa Dia ada, Dia hadir. Dialah yang mengendalikan rumah itu, orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Yesus adalah pengendali. Karena itu Dia memecahkan roti itu dan memberkati. Artinya apa? Artinya bahwa itu dicurahkan di dalam rumah itu, bahwa kesejahteraan itu tersedia, kemurahan hati Tuhan itu melingkupi seisi rumah itu. Dan ibu bapak saudara-saudaraku, mereka dicelipkan mata. Jadi perjumpaan dengan Yesus yang membubuhkan berkat atas mereka dan rumah kesejahteraan hidup, membuat mereka mengalami sebuah perjumpaan yang sungguh-sungguh telah mendatangkan berkat bagi mereka. Bahwa mereka tahu bahwa Yesus ada dan hadir benar-benar di dalam rumah itu. Dan benar-benar bahwa perjalanan bersama dengan Yesus itu telah menghadirkan sukacita, telah menghadirkan kesejahteraan, telah menghadirkan kedamaian. Ibu bapak saudara-saudaraku, inilah sesungguhnya yang mau disampaikan kepada kita, pesan-pesan firman di tengah-tengah sukacita keluarga Mandai Waworuntu dan keluarga Waworuntu Komeni. Ada oma-oma tua, opa-opa tua di dalam, bahwa orang sukato sebagai suami istri berjalan bersama di kehidupan ini. Tapi
istimewa lagi, lebih berbahagia lagi ketika suami istri, ketika orang tua bersama-sama dengan anak-anak tetap terus berjalan dengan Yesus. Bagaimana mau berjalan dengan Yesus dalam kehidupan ini? Undanglah Yesus selalu hadir di dalam rumah tangga kita. Undanglah Yesus memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengetahuan bagi kita, bagaimana kita mengelola segala kasih karunia yang diberikan olehnya kepada kita. Kasih karunia itu yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita adalah anak-anak dan cucu-cucu. Karena Pengamsal bilang bahwa mahkota orang tua adalah anak dan cucu. Karena itu Bapak Ibu orang tua dari Nesya dengan Priyanko, mari selalu orang mengundang Yesus hadir dalam bahtera rumah tangga orang dan mengajarkan orang pe anak-anak supaya selalu juga orang mengundang Yesus pada orang pe kehidupan sejak kecil. Karena kedua anak ini pula sangat-sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua supaya kelak kemudian orang tua akan menyampaikan bagaimana mereka bangga anak-anak bisa menyenangkan Tuhan, menenteramkan hati kita sebagai anak-anak. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan keluarga Mandai Waworuntu, keluarga Waworuntu Kemenit, dan keluarga Mandai Sepang, bahkan kita sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya.